Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 541, Ye Yuan juga tidak berpikir bahwa Fu Yunjing begitu gigih, untuk benar-benar berani bersitegang dengan Qi Hai. Fu Yunjing juga meraih titik lemah Qi Hai, membuatnya agak sulit bagi Qi Hai untuk melakukan sesuatu. Perasaan ilahi Ye Yuan bergerak dan mengirimkan suaranya ke Qi Hai. Fu Yunjing melihat situasinya dan tahu bahwa keduanya mengirimkan suara melalui akal ilahi, jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Tapi, setelah dipikir-pikir, selama Wu Xuan tidak berani mempublikasikan formula itu, kata-katanya tidak akan memiliki kelemahan untuk dieksploitasi, dan jika Wu Xuan berani membuat resepnya diketahui, meskipun dia akan kehilangan reputasi, Wu Xuan juga tidak akan memiliki cara untuk memonopoli minuman giok ini. Kerugian di antara ini akan sangat besar. Pada titik ini, bahkan jika itu merugikan orang lain tanpa manfaat, dia juga harus terus maju. Memintanya untuk menelan penghinaan ini, dia tidak dapat melakukannya. Tapi tidak tahu kenapa, pemuda di samping Qi Hai terus memberinya perasaan yang tak terduga. Mendengar transmisi suara Ye Yuan, mata Qi Hai berangsur-angsur menyala. Melihat Fu Yunjing, dia berkata dengan sikap menindas, "Kamu mengatakan bahwa kamu meningkatkan formula Immortal Remembrance Jade Breu. Lalu, tahukah Anda kekurangan formula Anda, sehingga rasanya lebih rendah dari yang diseduh oleh Wu Xuan?" Fu Yunjing tercengang. Dia segera berkata dengan senyum dingin, "Mendengar maksud Old Hai, kamu sebenarnya tahu resepku. Anda mengakui segalanya tanpa paksaan di sini." Kata-kata Fu Yunjing langsung menimbulkan kegemparan. Seperti yang dikatakan Fu Yunjing, bukankah Qi Hai mengakui segalanya tanpa ditekan di sini? Rumus Fu Yunjing, hanya dia sendiri yang tahu. Bagaimana Qi Hai tahu kekurangan resep Fu Yunjing? Antara Qi Hai dan Wu Xuan, pasti ada seseorang yang menjiplak formula Fu Yunjing. Dan di antara mereka berdua, semua orang secara alami akan berpikir bahwa itu dilakukan oleh Wu Xuan, dan Qi Hai baru saja melangkah maju untuk membela Wu Xuan karena wajah Ye Yuan. Qi Hai tidak terkejut atau panik saat dia berkata dengan dingin, "Benar, terakhir kali, ketika saya pergi ke tempat Wu Xuan, dia mengundang saya untuk minum giok peringatan abadi yang dia dapatkan dari Anda. Saya melihat bahwa itu tidak benar dengan satu rasa yang hilang. Seperti keberuntungan, saya memiliki beberapa penelitian tentang hal ini, hanya saja saya tidak pernah punya waktu untuk membuatnya. Jadi, saya memberikan formula itu kepada Wu Xuan. Formula ini datang dari alam ilahi." Fu Yunjing sudah memiliki sikap seperti babi mati yang tidak takut air mendidih menjadi bersisik sekarang. Dia mungkin juga bertindak tanpa malu-malu. Mendengar Qi Hai berkata demikian, dia berkata dengan cibiran dingin, "Saya tahu bahwa Hai Tua memiliki semua jenis hubungan dengan alam ilahi. Tapi saya khawatir Anda berpikir terlalu sederhana dengan ingin menggunakan alam ilahi, dua kata ini untuk menutup mulut semua orang. Bukan, mendengar kata-kata Old Hai, Anda hanya minum seteguk dan kemudian tahu formula saya luar dalam. Bukankah ini terlalu menggelikan? Huhu, aku akan melaporkan formulanya. Anda lihat apakah itu benar." Saat dia berkata, Qi Hai mulai melaporkan bahan yang digunakan untuk menyeduh anggur satu persatu. Secara keseluruhan sebenarnya ada lebih dari 100 tipe. Dan ekspresi Fu Yunjing menjadi semakin jelek seiring dengan laporan Qi Hai. Resep yang dilaporkan Qi Hai sebenarnya sama persis dengan yang dia dapatkan, bahkan jumlah yang digunakan untuk bahan-bahan ini tidak sedikit pun, seperti dia melihat resep dengan matanya sendiri. Dengan ini, bahkan Fu Yunjing sendiri tidak dapat menahan keraguan juga jika Qi Hai dan Wu Xuan benar-benar menjiplak resepnya. Tentu saja, mereka yang memiliki pemikiran yang sama dengannya bukanlah minoritas. Bahkan ada beberapa orang yang sudah mulai berbisik pelan. Mungkinkah Old Hai benar-benar menjiplak resep Fu Yunjing? Kalian lihat ekspresi Fu Yunjing. Apa yang dikatakan Old Hai jelas tidak jauh dari sasaran. Petik 2. Iya, apa yang dimainkan Old Hai di sini? Bahkan jika dia benar-benar mencuri formula Fu Yunjing, dia tidak perlu mengatakannya dengan murah hati bukan? Meskipun dia seorang senior, hal itu juga akan merusak reputasinya. Bukankah Old Hai mengintimidasi orang dengan kekuatannya di sini? Melakukan ini juga terlalu berlebihan. Kekuatan Qi Hai memang luar biasa, tetapi jika dia menggunakan kekuatannya untuk menggertak orang seperti ini, tidak mungkin orang lain juga bisa diyakinkan. Orang lain tidak berani melakukan apapun pada Qi Hai, tapi reputasi Wu Xuan akan busuk di masa depan. Setelah Qi Hai melaporkan semua bahan, ekspresi Fu Yunjing sangat jelek. Qi Hai mengatakan ini sama dengan membuat resepnya diketahui publik. Di masa depan, dia tidak akan memiliki cara untuk menggunakan Immortal Remembrance Jade Breu untuk tetap berpijak di kota Wufang ini lagi. Padahal dia sudah digantikan oleh Wu Xuan sekarang. Hehe,
Benar-benar tidak menyangka bahwa wajah Hai Tua sebenarnya sangat tebal, mencuri formula saya dan bahkan mengakuinya dengan sombong, benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Qi Hai berkata sambil tersenyum, kapan saya mengakui bahwa saya mencuri formula Anda? Fu Yunjing tertegun, bukankah dia terlalu tak tahu malu? Sudah sedemikian rupa dan masih tidak mengakuinya. Mendengar apa yang kamu katakan sebelumnya, kamu mengakui bahwa formula yang aku katakan itu benar, tidak perlu menyangkal, orang lain juga tidak bodoh. Mereka bisa mengetahuinya sejak lama, Qi Hai masih berkata dengan dingin. Ekspresi Fu Yunjing menjadi hitam, dan dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Memang, Qi Hai melanjutkan, kamu mengatakan bahwa kamu meningkatkan resep Immortal Remembrance Jade Brew. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda memperbaikinya. Hati Fu Yunjing anjlok, ternyata jebakan itu menunggunya di sini. Heh, kenapa aku harus memberitahumu, kata Fu Yunjing, tampak tangguh di luar, tapi pemalu di dalam. Qi Hai berkata, saya dapat memberitahu Anda bahwa dalam resep Anda, 5 jenis bahan hilang. Selama Anda bisa menyebutkan nama dari 5 jenis bahan ini, Wu Xuan secara alami akan menjiplak formula Anda. Tetapi jika Anda tidak bisa mengatakannya, enyahlah sekarang untuk orang tua ini, jika tidak, jangan salahkan orang tua ini karena tidak sopan. Ekspresi Fu Yunjing berubah berulang kali. Kapan dia benar-benar meningkatkan formulanya? Minuman Jade Remembrance abadi ini, bahkan di alam ilahi, itu adalah minuman abadi kelas atas yang tidak semua orang bisa minum. Jika Fu Yunjing benar-benar memiliki kemampuan ini, dia sudah lama naik ke alam ilahi. Mengapa masih ada kebutuhan untuk bermain-main di kota Wufang ini? Tetapi jika dia tidak mengatakan apa-apa, bukankah itu mengakui bahwa dia menemukan kesalahan tanpa alasan? Heh, saya hanya akan melaporkan 5 jenis bahan dengan santai. Mungkinkah Anda benar-benar berani membuat resepnya diketahui semua orang? Fu Yunjing mencibir dingin ke dalam dan dengan santai melaporkan 5 jenis materi. Mereka semua adalah bahan yang sering digunakan dalam pembuatan alkohol. Mendengarkannya sepertinya beralasan dan masuk akal. Qi Hai tertawa dingin dan berkata, omong kosong, tidak tahu apa yang Anda bicarakan, benar-benar tak tahu malu. Fu Yunjing berkata dengan gembira, karena Hai Tua mengatakan bahwa saya mengucapkan omong kosong, maka Anda mengatakan 5 jenis bahan itu. Tidak perlu 5 jenis. Satu sudah cukup, dalam resep saya ada 7 Star Grass. 7 Star Grass akan menjadi warna anggur saat bersentuhan dengan sulfur flame powder. Ayo, teman-teman pergi dan ambil beberapa sulfur flame powder. Sekali coba, dan itu akan menjadi jelas, Qi Hai berkata dengan dingin. Fu Yunjing masih sangat percaya diri sebelumnya, tapi saat ini, wajahnya pucat pasi. Kota Wufang adalah tanah suci alkimia. Banyak keluarga yang hadir semuanya adalah keluarga alkimia. Mereka secara alami tidak asing dengan 7 Star Grass ini. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Qi Hai menekan dengan keras di setiap langkah. Akhirnya, itu benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk membuatnya mengungkapkan warna aslinya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan pandangannya ke arah Ye Yuan. Tatapannya menunjukkan kebencian. Fu Yunjing belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Qi Hai mengetahui alkimia. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Qi Hai tahu cara menyeduh alkohol. Apalagi percaya bahwa Qi Hai dapat melaporkan semua bahan hanya dengan mencicipi anggurnya. Sebelumnya, Ye Yuan dengan jelas mengatakan sesuatu kepada Qi Hai dengan transmisi suara. Mungkinkah semua yang dikatakan Qi Hai adalah rencana pemuda ini? Bab 542, berubah itu benar-benar berubah. The Immortal Remembrance Jade Brew benar-benar mengandung 7 Star Grass di dalamnya. Fu Yunjing terlalu berlebihan, untuk benar-benar memfitnah Wu Xuan seperti ini, orang ini benar-benar tak tahu malu. Setelah menempatkan sejumlah kecil bubuk berwarna putih ke dalam cangkir minuman giok peringatan abadi, minuman keras yang awalnya bening menjadi warna anggur dengan sangat cepat. Dengan ini, siapa yang pertama kali menyebabkan gangguan sudah sangat jelas. Banyak orang merasa ditipu dan langsung marah, mengutuk ketidakberdayaan Fu Yunjing. Orang ini jelas-jelas iri karena Wu Xuan menyeduh Immortal Remembrance Jade Brew yang lebih baik daripada yang dia bisa, itu sebabnya dia memfitnah Wu Xuan. Apa yang meningkatkan formula, benar-benar omong kosong. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Mungkinkah kamu masih ingin lelaki tua ini mengajakmu pergi? Enyah, Qi Hai berkata dengan dingin. Jika hari ini bukan hari bahagia orang tua Ye Yuan, Qi Hai mungkin akan bergerak dan melukai orang. Orang ini sebenarnya memaksanya ke dalam situasi yang sangat canggung sebelumnya. Jika bukan karena Ye Yuan diam-diam menginstruksikannya tentang cara memecahkan kebuntuan, dia benar-benar akan terjebak hari ini. Meskipun Qi Hai sangat santai, ini tidak berarti siapapun dapat menginjak-injak reputasinya. Meskipun kekuatan Fu Yunjing lumayan, itu masih kurang di depan Qi Hai, dan dia juga tidak memiliki kualifikasi untuk berkelahi dengannya. Dipaksa dilema oleh orang seperti itu, kemarahan di hati Qi Hai bisa dibayangkan. Kebohongan terungkap,
Fu Yunjing secara alami juga tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Sebenarnya, dia sudah menimbulkan kemarahan publik hari ini. Di masa depan, dia mungkin tidak akan memiliki cara untuk tinggal di kota Wufang ini. Fu Yunjing menembak Ye Yuan dengan tatapan tajam dan berkata dengan mendengus dingin. Pergi aku pergi, orang tua ini mengakui nasib buruknya hari ini. Wah, kita tunggu dan lihat aku, Fu Yunjing, secara resmi akan melepaskan diri dari kota Wufang mulai hari ini. Meninggalkan beberapa kata sengit, Fu Yunjing menjentikkan lengan bajunya dengan anggun dan bergegas keluar dari pintu masuk seperti melarikan diri. Melihat adegan ini, ekspresi Qi Hai sedikit menggelap. Dia berkata kepada Ning Yixian, kirim orang untuk mengawasi bajingan tua ini. Hari ini tidak cocok untuk bertengkar. Setelah hari ini berlalu, jaga dia baik-baik untukku. Iya, hai tua, Ning Yixian juga baru saja dibodohi oleh Fu Yunjing dan bahkan berpikir bahwa Wu Xuan benar-benar mencuri resepnya. Untuk berbicara tentang merawat Fu Yunjing, dia tidak punya masalah sama sekali, menganggukkan kepalanya sekaligus dan menyetujui hal ini. Fu Yunjing hanyalah penguasa alkimia keliling di kota Wufang. Meskipun kekuatannya lumayan, dia tidak memiliki latar belakang yang terlalu hebat. Di masa lalu, dia masih memiliki beberapa status di antara eselon atas Wufang City yang mengandalkan Immortal Remembrance Jade Brew. Tapi tindakannya hari ini benar-benar menyinggung banyak orang. Semua orang secara alami juga tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Baiklah, waktunya hampir tiba. Jangan menyurutkan semangat semua orang karena serangga bau seperti ini, anggur dan makanan lezat ada di depan. Semua orang sebaiknya menikmatinya sesuka hati Anda. Qi Hai berkata dengan dingin. Dengan pengingat ini, semua orang kembali sadar juga. Ada Immortal Remembrance Jade Brew gratis untuk dinikmati hari ini. Tidak akan ada kedai lagi setelah melewati kota ini. Sementara bir giok peringatan abadi yang dibawa Wu Xuan ke sini hari ini banyak. Dengan begitu banyak orang mendapatkan bagian, sebenarnya tidak banyak yang tersisa juga. Karenanya, semakin banyak orang ini minum, semakin mereka menghargainya, semakin banyak mereka minum, mereka akan semakin mengenang aftertaste. Ada beberapa orang yang hadir yang telah minum sebelum minuman giok peringatan abadi Fu Yunjing, tapi anggur yang diminum hari ini bahkan lebih harum darinya. Tak lama kemudian, Ren Yuji masuk ke aula utama dan berseru dengan suara yang jelas, "Waktu yang baik telah tiba, mohon sambut, Tuan Kota, yang mulia." Ren Xingchun keluar dengan langkah lambat, dia berjalan ke kursi kehormatan tertinggi dan mengambil tempat duduknya. "Tolong sambut, pengantin pria dan wanita pengantin pria Yehang." Semuanya mengenakan jubah merah, memimpin Ren Hongling yang mengenakan mahkota Phoenix dan jubah upacara dan berjalan keluar juga. Selanjutnya, membungkuk ke langit dan bumi, Ye Yuan memandang orang tuanya yang tampak bahagia dari bawah, arus hangat bertepi di hatinya juga. Sebenarnya, di hati ibunya, dia masih mengkhawatirkan ayahnya yang tidak masuk akal ini. Poin ini, Ye Yuan secara alami jelas di dalam hatinya sebagai seseorang dengan dua kehidupan. Kalau tidak, dia juga tidak akan memberi Ren Xingchun kesempatan. Dengan dukungan Ren Xingchun ini, Ye Yuan dapat menenangkan pikirannya sepenuhnya saat keluar untuk istirahat di masa depan. Hal yang tersisa adalah berurusan dengan invasi dunia Gale Ganas. Ye Yuan terus merasa bahwa invasi dunia Gale Ganas memiliki beberapa area yang tidak benar, tapi dia tidak pernah tahu apa yang salah. Perasaan kehilangan kendali ini membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi hal semacam ini, kecuali Zhao Tianyin memberitahunya secara pribadi. Jika tidak ada cara untuk mengetahuinya. Sekarang, dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah juga. Yang paling penting sekarang adalah tetap meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Hanya melalui caranya dia bisa memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya menghadapi para ahli dunia Gale Ganas ini. Meskipun kekuatannya saat ini jauh melampaui seniman bela diri di peringkat yang sama, di depan seorang ahli sejati dalam pertarungan sejati, dia masih tidak bisa menerima satu pukulan pun. Oleh karena itu, kali ini Ye Yuan masih menyimpan banyak harapan terhadap warisan Fast Heaven Pagoda. Setelah upacara berakhir, Ren Xingchun tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, "Terima kasih semua telah datang untuk mendukung." Ren ini tak henti-hentinya berterima kasih, memanfaatkan hari yang menggembirakan ini hari ini. Ren ini masih memiliki sesuatu untuk diumumkan. Ren Xingchun berhenti sebentar, melirik Ye Yuan, dan berkata, orang tua ini melakukan kesalahan saat itu. Hal ini, semua orang sudah menyadari, orang tua ini juga tidak akan menyembunyikannya dari semua orang. Hari ini, berkat cucu saya inilah saya dapat melihat kesalahan saya dan bertobat. Oleh karena itu, hari ini, saya ingin menunjuk Ye Yuan sebagai Tuan Muda Kota Wufang. Saya ingin tahu apa pendapat semua orang. Meskipun City Lord Manor memiliki keputusan akhir di kota Wufang, keluarga Ren bukanlah penguasa kota yang tetap. Saat itu, keluarga Cao mendominasi posisi penguasa kota untuk waktu yang sangat lama namun digantikan oleh Ren Xingchun. Oleh karena itu,
Agar Ren Xinchun ingin menunjuk seorang tuan muda, itu masih harus melalui persetujuan semua orang. Ye Yuan, terlepas apakah itu bakat atau kekuatan, mungkin tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun keberatan. Ye Yuan menjadi tuan muda ini secara alami juga mendapatkan apa yang pantas. Ye Yuan adalah pahlawan muda, dia secara alami dapat mengambil tanggung jawab besar ini. Saya tidak keberatan, Tuan Kota Cao ini mewakili keluarga Cao dan dengan tegas mendukung tuan muda Ye Yuan. Ketika kata-kata Ren Xinchun diucapkan, semua orang berteriak untuk menanggapi. Melihat pemandangan ini, Ren Xinchun juga sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Ye Yuan, "Ye Yuan, mulai sekarang dan seterusnya, kamu akan menjadi." Tunggu, Ye Yuan mengulurkan tangan dan menyela kata-kata Ren Xinchun, berkata, "Status tuan kota ini, aku tidak tertarik." Wajah Ren Xinchun menjadi hitam. Bukankah bocah ini terlalu tidak beradab? Tuan muda kota Wufang adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan murid kepala 3 sekte. Itu sudah menjadi posisi tertinggi di antara generasi junior Endless World. Bocah ini benar-benar menolak, mungkinkah bocah ini masih memendam kebencian di hatinya dan ingin membuatnya terlihat buruk di depan semua orang? Bagaimana dia bisa tahu bahwa bagaimana Ye Yuan bisa memilih tuan muda kota Wufang yang lemah? Di antara orang-orang yang hadir, mungkin hanya Qi Hai yang bisa sedikit memahami pikiran Ye Yuan. Tetapi bahkan dia tidak dapat memahami betapa hebatnya cakrawala Ye Yuan. Bukan hanya aku, Rendong bocah itu, aku juga akan membawa pergi, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Tidak apa-apa jika bocah ini tidak menerima posisi tuan kota sendiri, dia sebenarnya melarang cucu paling disukai Ren Xinchun untuk menjadi tuan kota juga. Kali ini, itu benar-benar berlebihan, Ye Yuan. Orang tua ini sudah mengeluarkan dekrit yang menegur diri sendiri. Anda harus mengerti apa artinya ini. Apakah Anda akan menghancurkan masa depan keluarga Ren saya di depan begitu banyak orang? Sungai dan gunung dapat diubah, tetapi sulit untuk mengubah sifat manusia. Ye Yuan menamparkan wajahnya di depan umum. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Bab 543, Ye Yuan memandang Ren Xinchun, merasa sangat terhibur di dalam hatinya. Jika itu di masa lalu, orang tua ini pasti sudah lama mengirim telapak tangan melolong, tapi sekarang, dia berbicara alasan dengannya, itu juga cukup menyedihkan. Namun, Ye Yuan tidak memiliki rencana untuk mengubah pemikirannya. Langit yang luas memungkinkan seekor burung untuk terbang, dan laut yang luas memungkinkan seekor ikan untuk melompat. Secara alami tidak mungkin baginya untuk tinggal di kota Wufang yang kecil untuk menjadi tuan muda. Saya punya rencana sendiri untuk masa depan, tidak mungkin untuk terus tinggal di kota Wufang. Dan Rendong sudah mengakui saya sebagai gurunya, saya secara alami harus membimbingnya dengan baik. Adapun posisi tuan muda ini, saya dapat merekomendasikan seseorang kepada Anda, kata Ye Yuan dengan dingin. Ren Xinchun agak penasaran, selain Ye Yuan dan Rendong, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat untuk posisi tuan muda ini? Katakan, tatapan Ye Yuan tertuju pada Ye Hang, dan dia berkata sambil tersenyum, jauh di cakrawala, namun tepat di depan matamu. Ye Hang tercengang dan menunjuk dirinya sendiri dan berkata, aku, lelucon macam apa ini? Ekspresi Ren Xinchun menjadi gelap sekali lagi, bocah ini murni membuat bahan tertawaan darinya. Berapa banyak kemampuan yang dimiliki Ye Hang yang masih belum dia sadari? Jika Ye Hang memiliki kemampuan ini, mengapa dia keberatan dengan Ren Hongling bersamanya saat itu? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bercanda, ayah, kamu juga tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, dalam 10 tahun, kamu pasti bisa melampaui Patua Ren. Ye Yuan juga tidak pernah mengakui Ren Xinchun sampai sekarang, jadi dia terus memanggilnya Patua Ren. Tentu saja, pikiran Patua Ren sama sekali tidak terfokus pada hal ini, dia saat ini terbakar amarah. Bocah ini semakin tidak masuk akal saat dia berbicara. Ye Hang mengungguli dia dalam 10 tahun, bukankah ini cerita fantasi? Kamu Yuan, main-main juga harus ada batasnya, bahkan jika kamu tidak mengakui orang tua ini, kamu juga tidak perlu membuat lelucon seperti ini di depan banyak orang, Ren Xinchun berkata dengan marah. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku sudah bilang, aku tidak bercanda, seperti ini. Bagaimana kalau kita bertaruh, jika ayahku tidak dapat mengunggulimu dalam 10 tahun, aku akan kembali dan menjadi tuan muda untukmu. Apa yang Ye Yuan maksudkan adalah Ye Hang menjadi tuan kota dan bukan tuan muda. Bicara besar semacam ini, mungkin hanya Ye Yuan yang berani mengatakannya. Sebenarnya, Ye Yuan secara alami memiliki kepercayaan penuh pada Ye Hang. Dia mengembangkan Spirit Bristle 9 yang Divine Art dan Tausat penguatan Soul Incantation. Dua metode kultivasi ini, jika dia masih tidak bisa menembus penguasa alkimia realem dalam waktu 10 tahun, maka itu tidak bisa dipercaya. Terlebih lagi, Ye Yuan tahu bahwa bakat Ye Hang tidaklah buruk. Saat itu,
Alasan mengapa dia lebih rendah dari Ren Hongling sepenuhnya karena latar belakang keluarga dan masalah sumber daya. Sekarang punggung Ye Hang bersandar di City Lord Manor pohon besar ini, dan dia memiliki metode kultivasi tingkat puncak alam ilahi. Berkultivasi ke alam penguasa alkimia dalam waktu 10 tahun benar-benar semudah membalikkan tangan. Hanya saja orang-orang ini tidak memiliki cara untuk memahami. Tapi Ye Yuan percaya bahwa tak lama lagi, kecepatan peningkatan Ye Han akan membuat semua orang tercengang. Bagus, orang tua ini akan bertaruh denganmu. Ren Xingchun setuju tanpa ragu-ragu. Waktu 10 tahun tidak dianggap lama baginya, dia benar-benar bisa menunggu. Pada saat itu, jika Ye Hang tidak memiliki kualifikasi, bukankah Ye Yuan akan kembali dengan patuh untuk mengambil alih kota Wufang? Bagaimana dia bisa tahu bahwa bagaimana mungkin Ye Yuan tinggal di alam bawah selama 10 tahun? Keesokan harinya, sebuah platform tinggi dibangun di aula utama tembok 1000 permintaan pavilion giok yang indah. Seorang pemuda saat ini sedang duduk tegak dengan hikmat, dengan aura seorang guru besar. Tapi semua orang di bawah panggung lebih tua darinya, terlihat agak aneh. Hal semacam ini seperti mengadakan forum dan memberikan ceramah, tanpa mencapai level tertentu. Tidak ada yang berani melakukannya, terutama di kota Wufang, tanah suci alkimia. Tingkat standar alkemis di sini secara praktis mengumpulkan semua elit jalur alkimia Endless World. Tanpa kekuatan penguasa alkimia, bagaimana mungkin orang biasa berani membuka forum dan memberikan ceramah? Tapi Ye Yuan, pemuda kuasa Raja Alkimia Realm ini benar-benar melakukannya. Meskipun Ye Yuan berada di puncak popularitasnya saat ini di kota Wufang, itu tidak cukup. Orang-orang yang datang untuk melihatnya membodohi dirinya hari ini sebenarnya bukan minoritas. Ye Yuan benar-benar terlalu muda. Seperti kata pepatah, anak muda tidak bisa dipercaya dengan tugas-tugas penting. Banyak orang hanya mendengar desas-desus tentang pertanyaan tingkat ke-7 dinding 1000 query yang dijawab oleh seseorang, namun tidak banyak orang yang mempercayainya. Tentu saja, di antara orang-orang di sini hari ini, ada banyak alkemis yang hadir pada hari itu. Mereka semua menyaksikan penampilan spektakuler Ye Yuan. Hari ini adalah hari pertama keluarga Ren mengambil alih tembok 1000 query. Banyak orang juga skeptis tentang apakah keluarga Ren memiliki dasar untuk mengambil alih atau tidak. Ye Yuan duduk di atas dengan sangat tenang, tanpa sedikit pun demam panggung. Di kehidupan sebelumnya, dia telah membuka forum dan memberikan ceramah lebih dari 1 kali. Mengenai tontonan seperti itu, dia terlalu akrab, itu jauh dari demam panggung. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, level orang-orang di depannya ini terlalu rendah. Orang harus tahu bahwa setiap kali Ji Qingyun mengadakan forum dan memberikan ceramah di kehidupan sebelumnya, bahkan ada cukup banyak pusat kekuatan Kaisar Alkimia yang datang setelah mendengar berita itu. Demikian pula, seorang Kaisar Alkimia, kekuatan Ye Yuan jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang itu. Sekarang, menghadapi adegan kecil ini, itu hanyalah permainan anak-anak bagi Ye Yuan. Setelah semua orang tenang, kata-kata pertama Ye Yuan membuat kacamata semua orang jatuh. Jalur alkimia dan jalur bela diri adalah sama, mereka juga semacam grid Dao. Arah Dao dibentuk dengan mengumpulkannya selangkah demi selangkah. Seperti kata pepatah, tanpa akumulasi langkah kecil, tidak mungkin berjalan dan menyelesaikan perjalanan ribuan mil. Tanpa mengumpulkan aliran kecil yang menetes, ia tidak dapat membentuk lautan yang luas. Tidak ada kekurangan kuasa Raja Alkimias, dan bahkan ahli penguasa alkimia di antara kalian semua. Tapi sentuh hatimu dan tanyakan pada dirimu sendiri, jalan di bawah kakimu ini, apakah itu benar-benar dilalui dengan benar? Hari pertama hari ini, yang akan saya ceritakan kepada Anda semua adalah penyempurnaan pil obat tier 1. Apa yang dia katakan barusan, pada awalnya, mendengarnya masih cukup menarik. Tapi mengapa gayanya berubah saat dia berbicara, dengan kekuatan kita, apakah kita masih perlu mendengarkan metode pemurnian pil obat tier 1? Sangat menggelikan. Iya. Omong kosong macam apa yang mengadakan forum dan memberikan ceramah, cukup merayu orang dengan berbicara besar untuk mengesankan. City Lord Manor sebenarnya mengirim seorang anak kecil ke sini untuk mengadakan forum dan memberikan ceramah. Benar-benar lelucon. Ayo pergi, kami datang jauh-jauh ke sini. Mungkinkah hanya mendengarkan seorang anak berbicara tentang memurnikan pil obat tier 1, bukankah ini membuang-buang waktu? Kata-kata Ye Yuan segera menimbulkan reaksi keras dari semua orang. Bahkan mereka yang sebelumnya telah melihat penampilan spektakuler Ye Yuan juga sangat kecewa dengan penampilan Ye Yuan hari ini. Mungkinkah Ye Yuan datang dengan persiapan hari itu sebabnya dia begitu membingungkan. Hari ini, di depan semua orang, warna aslinya terungkap. Ye Yuan selesai mengucapkan kalimat pertama, dan sudah banyak orang yang mulai keluar. Terlepas dari apakah mereka adalah seniman bela diri atau alkemis, mata mereka selalu melihat ke atas. Tidak akan pernah ada orang yang menganggap banyak seniman bela diri peringkat lebih rendah dari diri mereka sendiri. Tentu saja,
Ye Yuan adalah pengecualian. Cara orang-orang ini melihatnya, pil obat tingkat 1 sama sekali tidak dihitung sebagai mempelajari dasar-dasarnya. Apakah masih perlu berpura-pura dan mengadakan forum untuk memberikan kuliah? Tapi alasan mengapa Ye Yuan bisa memiliki prestasi yang luar biasa di kehidupan sebelumnya adalah karena fondasinya diletakkan terlalu kokoh. Tunggu sampai batasnya menjadi tinggi, itu hanya menyatukan hal-hal yang awalnya sederhana. Metode pemurnian yang terlihat sangat tak terduga di mata orang lain sangat sederhana dalam pandangan Ye Yuan. Ye Yuan tidak peduli dengan orang-orang yang pergi tetapi terus berbicara dengan semangat dan percaya diri. Beberapa orang pergi, tetapi beberapa orang menahan ketidaksabaran mereka dan tetap tinggal. Dan ekspresi wajah mereka juga berubah menjadi semangat dari penghinaan awal dan akhirnya menjadi pesona. Bab 544, bangunan bertingkat tinggi diangkat dari bawah ke atas. Pencapaian Ye Yuan dalam puncak alam alchemy Emperor, itu sama sekali bukan kebetulan. Kekokohan keterampilan dasarnya dalam alkimia dapat membuat semua orang berkeringat karena malu, apalagi yang memiliki kekuatan tertinggi di antara para alkemis di depannya ini adalah penguasa alkimia. Ceramah Ye Yuan dalam menjelaskan teori-teori yang mendalam dengan istilah sederhana, membuat semua alkemis itu merasa tiba-tiba menjadi tercerahkan. Hanya setelah para alkemis ini mendengarkan kata-katanya, mereka tahu bahwa jalan mereka sampai ke sini seperti corong besar. Bocor saat mereka berjalan, mencapai batas mereka sekarang, mereka sudah merindukan entah berapa banyak hal. Mendengar khotbah Ye Yuan, mereka berharap dapat segera kembali mempelajari pil obat tier 1, dengan sistematis dan belajar sekali lagi. Dengan ranah Ye Yuan, menceritakan teori-teori dasar ini sudah cukup untuk membuat orang-orang ini memperoleh banyak keuntungan. Pada awalnya, masih cukup bising di dalam seluruh aula utama. Tapi kemudian, seluruh aula utama menjadi sunyi senyap, hanya suara Ye Yuan yang bergema. Para alkemis itu, termasuk Cao Zeng yang datang dengan suasana hati baik menghadiri acara tersebut, semuanya menjadi penganut yang taat saat ini. Wajah orang-orang ini akan mengungkapkan tampilan tercerahkan sesekali. Baiklah, khotbah hari ini akan berakhir di sini, sekarang saatnya untuk mengajukan pertanyaan. Saya bisa menjawab 10 pertanyaan Anda, mulai sekarang. Suara acuh tak acuh Ye Yuan terdengar. Baru sekarang, para penonton terkejut. Banyak orang masih terlihat mengingat sisa rasa, terbukti, mereka belum pulih dari ceramah Ye Yuan sebelumnya. Hanya pada saat ini, apakah mereka tiba-tiba terbangun? Yang memberi mereka kuliah hanyalah seorang pemuda berusia 17 tahun. Seberapa mengerikan pemuda ini, untuk benar-benar memiliki pemahaman mendalam tentang pil obat tier 1. Dibandingkan dengan ceramah Ye Yuan sebelumnya, ringkasan herbal itu seperti permainan anak-anak terlalu dangkal. Mereka semua tidak dapat memahami bagaimana pemahaman seorang pemuda berusia 17 tahun tentang alkimia mencapai tingkat seperti itu. Guru Ye, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Seorang raja alkimia adalah yang pertama bereaksi dan yang pertama mengangkat tangannya. Dan dalam kata-katanya, Ye Yuan sudah menjadi Guru Ye. Melihat raja alkimia mengangkat tangannya, semua orang mengeluh dengan penyesalan di hati mereka karena mereka melewatkan kesempatan berharga untuk mengklarifikasi keraguan mereka. Tapi mereka semua diam-diam memutuskan untuk menjadi yang pertama mengangkat tangan di lain waktu. Rendong sudah berdiri di platform saat ini, membantu Ye Yuan menjaga ketertiban. Dia mendengarkan ceramah di bawah panggung sepanjang waktu sebelum ini dan juga menerima banyak keuntungan. Beberapa hari ini, dia telah meneliti pil obat tingkat 1 sepanjang waktu dan telah lama melatih seni tanpa fase yang lebih besar ke alam legendaris di bawah bimbingan Ye Yuan. Rendong merasa bahwa pemahamannya terhadap pil obat tier 1 sudah cukup baik. Tetapi setelah mendengar pembicaraan Ye Yuan hari ini, dia menemukan bahwa dia sepertinya hanya menyentuh puncak gunung es. Meskipun pil obat tingkat 1 ini sederhana, hal-hal yang perlu dia pelajari secara mendalam terlalu banyak. Berdiri di panggung saat ini untuk membantu Ye Yuan menjaga ketertiban dan mendengar orang-orang ini memanggil Guru Ye satu demi satu, dia memiliki kebanggaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Gurunya ini telah dianggap dan diakui dengan benar. Meskipun Ye Yuan adalah sepupunya, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Kalau begitu itu giliran kamu, tanyakanlah, Rendong berkata. Tapi ketika Raja Alkimia mendengar kata-kata Rendong, dia menjadi ragu-ragu dan sebenarnya tidak membuka mulutnya untuk sementara waktu. Rendong berkata dengan sedih, apakah ada pertanyaan atau tidak? Jika tidak ada, beralihlah ke orang lain, waktu guru sangat berharga, di mana dia punya waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Baru saat itulah Raja Alkimia berkata dengan ragu, Guru Ye, pertanyaan saya menyangkut pil obat tingkat 4, aku penasaran. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah, tanyakan. Orang ini jelas takut dia tidak bisa menjawab masalah pil obat tier 4. Selain itu, pertanyaan yang diajukan tidak terlalu sesuai dengan isi kuliah, oleh karena itu, dia akan tampak ragu-ragu.
Raja Alkimia itu segera sangat gembira ketika dia mendengar dan berkata, "Guru Ye, baru-baru ini ketika saya sedang menyempurnakan pil api Phoenix, saya melihat ada masalah. Ketika Phoenix Craygrass dan bambu filamen Azure Yellow bersama-sama, mereka tetap tidak dapat menyatu dengan sempurna. Dari sana, itu menyebabkan tingkat keberhasilan dan kualitas penyempurnaan pil saya tidak dapat meningkat. Saya mencoba banyak cara tetapi selalu gagal menyelesaikan masalah ini. Guru Ye, tolong selesaikan keraguan saya." Ketika ahli Raja Alkimia ini mengemukakan masalahnya, dia seperti seorang siswa yang mengajukan pertanyaan kepada guru, dengan sangat taat. Tapi terhadap sikapnya, tidak ada yang mempertanyakannya. Ye Yuan sudah menggunakan pengetahuan alkimia yang luas dan mendalam untuk menaklukkan semua orang. Di antara orang-orang yang hadir, ada beberapa orang yang berada di antara kelompok yang hadir saat Ye Yuan menantang tembok 1000 kueri. Mengenai apakah Ye Yuan bisa menjawab pertanyaan Raja Alkimia atau tidak, mereka tidak khawatir sedikitpun. Sangat kebetulan, Raja Alkimia ini tidak hadir sebelumnya, oleh karena itu, dia masih agak ragu dengan kemampuan Ye Yuan. Lagi pula, bahkan jika seseorang meneliti lebih teliti pil obat tier 1, itu juga tidak ada hubungannya dengan pil obat tier 4. Ye Yuan berkata tanpa perlu berpikir, rumput api Phoenix dan filamen bambu azure kuning. Atribut mereka berbenturan, jika Anda dengan paksa mencoba menggabungkannya, secara alami tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Setiap kali Anda menyempurnakan pil api Phoenix, apakah ada perasaan kehilangan kendali atas api? Pil obat akan melompat keluar dari telapak tangan Anda, sekitar 15 menit sebelum membentuk pil. Mata Raja Alkimia berbinar, dan dia menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi sambil dengan cepat berkata, Ya, betul, seperti itu, Guru Ye benar-benar seperti dewa, untuk benar-benar mengetahui kapan masalah saya terjadi seolah-olah Anda telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bolehkah saya bertanya kepada guru, mengapa demikian? Apakah ada cara untuk menyelesaikannya?" Melihat adegan ini, semua orang mengungkapkan ekspresi kekaguman. Ye Yuan dapat menebak kapan masalah Raja Alkimia ini terjadi ketika dia sedang memurnikan pil hanya berdasarkan deskripsi sederhananya. Apalagi, waktunya pun dikatakan begitu akurat, ini hanyalah keterampilan yang benar. Bahkan para ahli puncak penguasa alkimia mungkin tidak memiliki cara untuk membuat penilaian seperti itu dalam keadaan di mana mereka tidak menyaksikan secara pribadi. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah ada jenis ramuan obat di pil api Phoenix yang disebut Wood Immortal Root? Agaknya, saat Anda memurnikan pil, Anda seharusnya mengabaikan keberadaannya kan?" Raja Alkimia tertegun dan berkata dengan anggukan, "Guru, tolong jelaskan, mungkinkah akar abadi kayu ini masih memiliki efek khusus? Saya juga pernah berpikir ke arah ini, tetapi setelah mencoba beberapa kali, saya masih tidak dapat menyelesaikan masalah, jadi saya pikir Wood Immortal Root ini sama sekali tidak berguna." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Pembentukan formula pil melalui penempaan berulang kali. Setiap jenis formula pil merupakan kristalisasi dari kebijaksanaan para pendahulu. Selama formula pil tidak memiliki kesalahan, bagaimana ramuan obat di dalamnya bisa sia-sia? Menyempurnakan Phoenix Flame Pill, efek Wood Immortal Root ini memang tidak besar, tetapi ingin memperbaiki Phoenix Flame Pill berkualitas tinggi, efek Wood Immortal Root ini sangat diperlukan." Ye Yuan berbicara dengan semangat dan keyakinan, mengatakan metode pemurnian dari akar abadi kayu ini secara rinci sekali. Raja Alkimia itu menjadi lebih bersemangat saat dia mendengarkan. Menjelang akhir, dia baru saja akan melompat. Ketika Ye Yuan selesai berbicara, Raja Alkimia itu membungkuk hampir ke tanah. Dia berseru, "Terima kasih atas bimbingan Guru Ye, Yanmu akan mengingat dengan kuat di hatiku." Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, "Berikutnya, Guru, saya punya pertanyaan." "Guru Ye, saya juga punya pertanyaan, Guru. Masih ada aku." Bab 545, "Kamu masih punya waktu untuk minum alkohol di sini. Ceramah Guru Ye akan segera dimulai. Jika Anda tetap tidak pergi, tidak akan ada tempat duduk lagi." "Tuan Ye, siapa itu?" Orang itu memandang pihak lain dengan mata seperti sedang melihat alien, dengan wajah penuh penghinaan. "Kamu bahkan tidak tahu siapa Tuan Ye, dia cucu Tuan Kota Manor." "Ye Yuan, Tuan Ye." Guru Ye mengadakan forum dan memberikan ceramah selama 5 hari berturut-turut di tembok 1000 permintaan untuk menjawab keraguan. "Begitu kamu melewati desa ini, tidak akan ada kuil ini lagi." "Ah, cucu Tuan Kota itu, yang mulia, yang baru saja diakui, bukankah dia hanya seorang remaja? Bagaimana dia bisa mengadakan forum dan memberikan ceramah?" Aku berkata, "Apa yang membuatmu sibuk beberapa hari ini? Ceramah Guru Ye telah menyebar ke seluruh kota Wufang. Anda sebenarnya tidak tahu, Tuan Ye seperti reinkarnasi Dewa Alkimia. Jika seseorang bisa mendapatkan bimbingan Guru Ye, itu mengalahkan 10 tahun kultivasi pahit. Sekarang, bahkan ahli penguasa alkimia sudah mulai mengajukan pertanyaan kepada Tuan Ye juga." Mendesis,
Seorang pemuda remaja membimbing para penguasa alkimia, ya ampun, surga. Lupakan saja, aku tidak bisa diganggu denganmu. Anda terus menganggur di sini, aku akan pergi ke paviliun giok indah. Seperti yang dia katakan, orang itu pergi seperti embusan angin. Hari ini sudah hari kelima, hari terakhir, Ye Yuan mengadakan forum dan memberikan ceramah. Selama 4 hari sebelumnya, reputasi Ye Yuan telah bergema di seluruh kota Wufang. Nama Tuan Ye bisa dibilang sudah menjadi nama rumah tangga di kota Wufang. Selama seseorang adalah seorang alkemis, terlepas dari apakah itu seorang alkimia magang kecil, alchemy master, atau bahkan seorang ahli penguasa alkimia yang tinggi, mereka semua bangga mendapatkan bimbingan Master Ye. Aula utama Taosat Quarry Wall sudah hampir meledak. Setiap kali mencapai waktu ini, bagian dalamnya akan padat dengan hampir penuh orang. Jalur alkimia kota Wufang sangat berkembang, jumlah alkemis di kota itu sangat banyak. Namun, beberapa hari ini, setiap kali Ye Yuan mengadakan forum dan memberikan ceramah, jalan-jalan di dalam kota praktis sepi. Pasar yang awalnya sangat ramai sebenarnya sudah tidak ada lagi yang beroperasi. Setelah pertama kali, para alkemis yang tetap tinggal untuk mendengarkan ceramah semuanya menjadi pengikut setia Ye Yuan satu persatu. Mereka semua mulai menyebarkan nama Tuan Ye tanpa usaha apapun. Di hari kedua, jumlah pegawai di Exquisite Jade Pavilion sudah melonjak, itu sebenarnya 10 kali lipat dari hari sebelumnya. Namun di antara orang-orang tersebut, mayoritas masih menyimpan sikap setengah skeptis untuk datang dan melihat-lihat. Ye Yuan melanjutkan seperti sebelumnya, apa yang dia bicarakan adalah beberapa hal yang sangat mendasar. Tapi setelah hari kedua, tidak ada lagi di antara para alkemis ini yang meragukan kekuatan Ye Yuan. Sama seperti ini, menyebar dari orang ke orang, pada saat itu adalah hari ketiga. Ye Yuan mengadakan forum dan memberikan ceramah yang sudah menyapu seluruh kota Wufang. Sekarang, bahkan para ahli penguasa alkimia di kota itu juga datang karena ketenarannya. Di antara mereka termasuk Wu Xuan, Cao Zeng, orang-orang ini. Hanya sampai hari ini Cao Zeng tahu betapa briliannya keputusan mempersembahkan pavilion giok indah ke istana tuan kota. Dengan adanya Ye Yuan, tembok 1000 kueri hanyalah sebuah lelucon. Dalam beberapa hari ini, ada banyak orang hebat yang mengajukan segala pertanyaan kepada Ye Yuan. Namun, terlepas dari apakah kekuatan mereka tinggi atau rendah, seberapa licik pertanyaan yang diajukan, jawaban Ye Yuan tidak dapat disangkal akurat dan terperinci, tidak meninggalkan kesalahan bagi orang untuk memilih sama sekali. Kehebatan ini melampaui imajinasi orang-orang, bahkan Dan Chen Xi dan Ren Xinchun juga tidak mungkin melakukannya sedemikian rupa. Yang paling penting adalah ketika Ye Yuan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, itu praktis dilontarkan tanpa usaha apapun seolah-olah tidak memerlukan proses berpikir sama sekali. Dalam pandangan para alkemis ini sudah mencapai alam seperti dewa. Para alkemis ini sama sekali tidak tahu apa konsep dewa alkimia itu. Sama seperti ini, gelar reinkarnasi dewa alkimia melekat pada Ye Yuan. Sebenarnya, bagi mereka, Ye Yuan memang seperti dewa. Setidaknya dalam alkimia, level Ye Yuan melampaui mereka tidak bisa diukur menggunakan alam. Mengenai keberadaan yang tidak diketahui, orang cenderung rela melemparkan gelar dewa ini di atas. Situasi Ye Yuan saat ini seperti itu. Baiklah, semua orang diam, suara Ye Yuan menyebar dengan samar. Saat ini, seolah-olah suara seluruh dunia dibatalkan. Aula besar yang mampu menampung 100.000 orang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang menahan napas, takut kehilangan kata apapun yang diucapkan Ye Yuan. Apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah Ye Yuan memulai kuliah hari ini dengan santai. Di seluruh aula utama, hanya suara Ye Yuan yang masih bergema. Awalnya, hanya ada beberapa ribu orang, mampu mempertahankan keheningan sangat mudah. Namun kini, jumlah orangnya sudah menembus hingga 100.000 orang. Untuk tetap bisa mempertahankan status seperti ini, bisa dilihat betapa besar daya tarik isi ceramah Ye Yuan bagi mereka. Sama seperti beberapa hari sebelumnya, pembicaraan Ye Yuan masih merupakan beberapa hal yang paling mendasar. Konten ini, para alkemis itu sendiri sudah akrab sampai mereka tidak bisa lagi akrab, tapi Ye Yuan berbicara selama 5 hari berturut-turut, dan mereka masih mendengarkan dengan penuh semangat. Jenis tanaman obat yang sama, metode pemurnian yang sama, narasi Ye Yuan sama sekali berbeda dari pemahaman mereka. Tidak hanya mengungkapkan arti baru, itu bahkan menunjukkan kepada mereka ketinggian dan kedalaman dalam alkimia. Tidak ada kekurangan alkemis yang hadir di sini sejak hari pertama. Setelah mereka kembali, mereka memurnikan pil obat sesuai dengan metode Ye Yuan juga. Mereka menemukan keheranan mereka bahwa beberapa hal yang sangat sederhana yang dibicarakan Ye Yuan, bahkan ketika diterapkan untuk memurnikan pil obat tingkat tinggi, juga berlaku. Kualitas pil obat yang mereka saring mengalami peningkatan yang cukup besar.
Ini juga alasan mengapa mereka semakin menghargai Ye Yuan. Isi yang Ye Yuan ceritakan hari ini sangat banyak, berbicara dari pagi sampai senja, sebelum akhirnya berakhir. Baiklah, kuliah berakhir di sini. Tembok 1000 query akan dibuka seperti biasa mulai besok. Jika setiap orang memiliki pertanyaan, Anda bisa datang ke sini untuk mengajukannya, kata Ye Yuan dengan dingin. Baru sekarang, semua orang menyadari bahwa 5 hari kuliah telah berlalu. Ye Yuan tidak akan lagi memberikan ceramah kepada semua orang. Tuan Ye, bisakah Anda menjelaskan kepada kami selama 3 hari lagi? Tidak, bahkan hanya 1 hari juga tidak apa-apa. Ya, Tuan Ye, mendengarkan pembicaraan Anda beberapa hari ini, saya mendapat banyak keuntungan. Itu hanya mengalahkan pengasingan tertutup selama 10 tahun. Saya mohon, beri kuliah 1 hari lagi. Tuan Ye, bicaralah lagi. Rendong sangat marah saat ini. Dia melangkah maju dan berkata dengan suara yang jelas, kalian semua berhenti membuat keributan. Guru dia harus berkultivasi juga. Bagaimana dia bisa menghabiskan sepanjang hari untuk memberi Anda kuliah? Kalian membuatnya menambah 1 hari lagi hari ini. Apakah kalian masih akan membuatnya menambah 1 hari lagi besok? Seperti ini, kapan ini akan berakhir? Mengikuti kenaikan status Ye Yuan, Rendong ini juga menjadi sosok yang sangat populer di kota Wufang. Dalam keadaan linglung, Rendong merasa berguru pada seorang bijak. Perasaan memerintah di atas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya adalah apa yang dia tidak punya cara untuk mengalami ketika dia adalah Tuan Muda City Lord Manor di masa lalu. Sekarang, berkat identitas barunya, Rendong malah memiliki perasaan bebas terbang di langit yang luas. Ditegur oleh Rendong seperti ini, sebenarnya tidak ada satu orang pun di bawah panggung yang berani membantah, tapi mereka masih menatap Ye Yuan dengan mata panas, berharap dia bisa mengubah keputusannya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, bukannya aku tidak mau terus memberi kuliah, saya akan menuju ke Fast Haven Mystic Realm besok untuk menantang warisan pagoda Fast Haven. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Bab 546, mendengar bahwa Ye Yuan akan menantang Fast Haven Pagoda, suara teriakan-teriakan secara bertahap berhenti. Itu benar, kekuatan jalur alkimia Ye Yuan memang luar biasa, tapi batasnya terlalu rendah. Jika mereka menunda kultivasi Guru Ye untuk ceramah lagi, maka itu terlalu berdosa. Tuan Ye ditakdirkan untuk menjadi sosok yang mengguncang langit di masa depan. Bagaimana mungkin dia membuang-buang waktu di sini untuk berbicara kepada mereka terus-menerus? Namun serangkaian ratapan masih terdengar di kerumunan. Mereka jelas sangat menyesal. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak dengan suara yang jelas, Tuan Ye, Yanmu bersedia menunggumu dengan hati-hati, bahkan jika itu hanya untuk menjadi anak obat kecil. Tuan Ye, tolong kabulkan keinginan saya. Melihat dengan hati-hati, justru Raja Alkimia yang pertama mengajukan pertanyaan kepada Ye Yuan pada hari pertama. Yanmu ini adalah ahli puncak Raja Alkimia, di antara begitu banyak alkemis di sini. Dia juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Dia sebenarnya meminta untuk menjadi dukun kecil untuk Ye Yuan. Itu benar-benar menggelikan. Namun, tidak satupun dari 100.000 alkemis yang hadir merasa bahwa itu tidak terduga, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat alami. Tapi tindakan Yanmu juga mengingatkan semua orang. Untuk sementara waktu, banyak orang mengikutinya untuk melakukannya. Tuan Ye, aku juga bersedia menjadi budak untukmu. Kulit saya padat dan tebal dan bisa dibawa-bawa. Tuan Ye, tolong bawa saya masuk. Aku bersedia menjadi pelayan kecil penghangat tempat tidur untuk Tuan Ye. Tuan Ye, tolong bawa saya masuk, teriak seorang alkemis wanita dengan nyaring. Wanita ini sudah mencapai usia parubaya tetapi memiliki ketampanan. Tetapi ketika dia mengatakan ini menimbulkan tawa keras. Hahaha, Old Hakding, kau terlalu tua bahkan untuk menjadi nenek Tuan Ye, untuk benar-benar masih ingin menjadi pembantu penghangat tempat tidurnya. Bahkan jika wanita tua ini lebih tua, aku juga seorang wanita, terlebih lagi, saya seorang wanita yang menua dengan cukup baik. Tuan Ye penuh semangat dan vitalitas dan jelas masih perjaka. Dia hanya membutuhkan pelayan sepertiku untuk menghangatkan tempat tidurnya. Bagaimana bisa gadis-gadis kecil yang menunggunya lebih baik dariku? Wanita tua ding ini tidak memiliki keraguan dan batasan sama sekali, berani mengatakan apapun. Ye Yuan juga berkeringat deras di hatinya saat mendengarnya. Menemukan gadis penghangat tempat tidur seperti itu, dia tidak tahan. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, niat baik semua orang, Ye ini menghargainya. Tapi Ye ini tidak terbiasa dilayani oleh orang. Soal dukun ini, lebih baik lupakan saja. Sekarang musuh yang tangguh ada di depan. Inilah saatnya bagi semua orang untuk memberikan layanan Anda. Ye ini mengadakan forum untuk memberikan kuliah untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Jika semua orang memiliki hati, Anda dapat bergabung dengan City Lord Manor dan menawarkan bantuan untuk aliansi tanpa batas. Karena semua orang sangat menghargai Ye ini dapat berjanji kepada semua orang bahwa setiap kali Ye ini kembali ke kota Wufang lain kali,
saya akan mengadakan forum dan memberikan ceramah sekali lagi. Adapun kesenjangan waktu, Ye ini tidak berani menjamin. Mendengar kata-kata Ye Yuan, para alkemis ini tidak bisa menahan perasaan kecewa. Tetapi banyak orang juga diam-diam memutuskan untuk bergabung dengan City Lord Manor besok. Setidaknya dengan cara ini, mereka bisa sedikit lebih dekat dengan Tuan Ye. Mungkin ada kesempatan untuk berkonsultasi dengan Tuan Ye tentang masalah. Persyaratan Ye Yuan untuk menerima murid sangat tinggi. Meskipun ada beberapa di antara orang-orang ini yang bakatnya tidak buruk, itu masih terlalu jauh dari persyaratan Ye Yuan. Ingin menjadi murid Ye Yuan, seseorang paling tidak harus mencapai level Xiao Ruyan dan Rendong. Dengan bakat orang-orang ini, mereka jelas bukan hanya level yang lebih rendah. Di antara orang-orang ini, hanya ahli Raja Alkimia yang banyak. Tetapi pencapaian sebagian besar di antara mereka akan berhenti di sini. Kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin Ye Yuan mengeluarkan usaha yang telaten untuk mereka? Tapi Ye Yuan tidak membutuhkan mereka bukan berarti City Lord Manor tidak membutuhkan mereka. Orang tuanya sekarang adalah Tuan Muda Tuan Kota Manor. Dia pasti akan mewarisi kota Wu Fang di masa depan. Ye Yuan secara alami harus mengumpulkan beberapa kekuatan untuk Ye Hang. Orang hanya bisa membayangkan bahwa bingkai bawah pintu City Lord Manor akan diinjak-injak besok. Di masa lalu, keluarga Cao bisa menggunakan tembok 1000 kueri untuk mengumpulkan alkemis. Sekarang, status Ye Yuan sebenarnya sudah melampaui status tembok 1000 kueri. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat tembok 1000 kueri, tidak ada cara untuk membiarkan kekuatan 100.000 orang meningkat juga, tapi Ye Yuan menyelesaikan ini. Setelah para alkemis ini mendengarkan ceramahnya selama 5 hari, kekuatan mereka sedikit banyak mengalami peningkatan. Peningkatan kekuatan satu individu mungkin tidak banyak berguna, tapi kekuatan 100.000 alkemis semuanya meningkat. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Di tengah kerumunan, Cao Zeng mendesah melankolis. Dia berkata, dengan adanya anak laki-laki ini, tidak ada lagi kesempatan bagi keluarga Cao saya untuk bangkit dalam 1000 tahun. Setelah ini, kota Wu Fang akan dimonopoli oleh keluarga Ren. Tapi menawarkan tembok 1000 kueri kepada keluarga Ren adalah hal paling benar yang dilakukan orang tua ini. Kekuatan alkimia bocah ini terlalu menakutkan. Dia pasti mengalami pertemuan kebetulan yang mengejutkan. Ayah, setelah hari ini, saya berencana memasuki pengasingan tertutup untuk jangka waktu tertentu. Keuntungan saya beberapa hari ini sangat besar. Ceramah Ye Yuan membuka jalur alkimia baru untukku. Setelah pengasingan kali ini, saya pasti akan mendapat terobosan, kata Cao Kun. Mata Cao Zeng berbinar, dan dia berkata, bagus Kun Er. Apakah keluarga Cao saya bisa bertahan atau tidak? Terserah Anda, selama kamu bisa menerobos untuk menjadi puncak penguasa alkimia, kamu pasti bisa melindungi warisan keluarga Cao Ku selama 1000 tahun. Tentu saja, prasyaratnya adalah tidak ada konflik dengan City Lord Manor, mengerti? Cao Kun mengangguk dan berkata, Ayah, yakinlah, anak Anda telah mengukir masalah ini di dalam hatinya. Selama anak Anda hidup, saya sama sekali tidak akan memiliki sedikit pun konflik dengan keluarga Ren. Selain itu, saya memiliki perasaan bahwa Ye Yuan bersikeras menolak posisi Tuan Muda, ayahnya Ye Hang. Prestasi masa depan pasti tidak akan berada di bawah saya. Kamu juga punya perasaan ini? Bocah ini tampaknya impulsif ketika melakukan sesuatu. Sebenarnya, pada akhirnya, Anda akan menemukan bahwa semuanya ada dalam genggamannya. Usia Ye Yuan itu masih jauh lebih muda darimu. Potensinya belum habis. Bagaimana pencapaiannya di masa depan benar-benar sulit dikatakan, kata Cao Zeng dengan ekspresi muram. Ye Yuan menimbulkan badai di seluruh kota Wu Fang beberapa hari ini. Yang heran bukan hanya para alkemis itu. Kejutan di hati Ren Xingchun tidak sedikit pun lebih rendah dari yang lain. Dia berpikir berulang kali dan masih memutuskan untuk datang dan mencari Ye Hang untuk menanyakan urusan Ye Yuan. Menantu yang terhormat, apakah Ye Yuan dia memiliki pertemuan yang beruntung sebelumnya? Setelah berbicara lama tanpa tujuan, Ren Xingchun akhirnya mengalihkan topik ke Ye Yuan. Tapi bentuk sapaannya terhadap Ye Hang tanpa sadar telah berubah menjadi menantu yang terhormat. Ye Hang juga orang yang pintar. Dia jelas tahu bahwa posisinya hari ini semua diberikan kepadanya oleh Ye Yuan. Tapi tidak ada logika seorang ayah yang cemburu pada anaknya di dunia ini. Putranya menjanjikan, dia sangat bahagia. Adapun perubahan sikap Ren Xingchun, Ye Hang secara alami senang melihatnya. Bukankah alasan mengapa dia kembali ke kota Wu Fang demi situasi hari ini? Hanya saja Ye Hang tidak pernah menyangka bahwa yang membantunya mewujudkan keinginannya bukanlah dirinya sendiri melainkan putranya. Namun, Ye Hang diam-diam memutuskan hatinya juga, untuk berkultivasi dengan baik mulai sekarang, dia harus menerobos ke penguasa alkimia realem dalam waktu 10 tahun. Kalau tidak, dia akan menjadi lelucon terbesar kota Wu Fang. Tuan ayah mertua,
Ye Yuan, dia mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa dia pernah mendapatkan warisan kekuatan besar puncak dalam mimpinya sebelumnya. Saya awalnya berpikir bahwa dia baru saja memperoleh dari domain utara kekuatan besar tertentu seperti warisan ayah mertua. Saya bahkan curiga selama beberapa waktu bahwa itu adalah tuan ayah mertua sendiri. Tapi melihatnya sekarang, mungkin tidak sesederhana itu, kata Ye Hang. Mata Ren Xinchun berkilauan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya pertemuan kebetulan Ye Yuan sudah melampaui Endless World, dunia kecil ini. Bab 547, maksud ayah mertua adalah alam ilahi. Meskipun Ye Hang sudah menduganya sejak lama, masih terasa sangat berat untuk mengucapkan dua kata ini. Putranya sendiri benar-benar memperoleh warisan dari kekuatan utama alam ilahi. Pertemuan yang beruntung ini cukup menantang surga. Namun, memikirkan putranya yang bangkit dari negara kecil Qin, mungkin hanya penjelasan seperti itu yang masuk akal juga. Ren Xinchun menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, menurut pandanganku, powerhouse yang mengajar dalam mimpi itu kemungkinan juga merupakan eksistensi yang sangat tangguh di alam ilahi. Level alkimia Ye Yuan tidak sesederhana melampaui penguasa alkimia. Ye Hang sedikit khawatir di dalam hatinya, seberapa kuatnya sangat tangguh, dia benar-benar tidak bisa mengukurnya. Dalam pandangan Ye Hang, Ren Xinchun sudah kuat hingga membuat orang merasa tercekik. Seberapa kuatkah kekuatan utama alam ilahi itu? Interaksi antara dunia kecil dan alam ilahi terlalu kecil. Alam bawah tidak punya cara untuk mendapatkan berita alam ilahi. Semakin banyak seniman bela diri alam bawah merasa bahwa alam ilahi sangat misterius. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa kekuatan utama alam ilahi itu sama sekali tidak seperti yang dapat mereka bayangkan. Evaluasi Hai Tua tentang Ye Yuan yang begitu tinggi, kemungkinan besar dia mengincar kekuatan besar di belakang Ye Yuan juga. Kalau tidak, dengan batasannya, bahkan jika Ye Yuan lebih berbakat, juga tidak mungkin untuk memanggilnya sebagai saudara. Ren Xinchun tidak bodoh. Setelah mengetahui detail Ye Yuan, dia juga tidak jauh dari pemikiran Qi Hai. Ye Hang tidak peduli tentang ini. Selama Ye Yuan bisa aman dan sehat, dia akan puas. Tentu saja, putranya menjadi penerus kekuatan utama alam ilahi. Ye Hang secara alami sangat bangga. Putranya sangat luar biasa. Ye Hang sebagai seorang ayah secara alami juga tidak bisa kehilangan muka untuk putranya. Paling tidak, dia harus berdiri di puncak Endless World ini. Dan sekarang, Ye Hang akhirnya tahu betapa menentang surga dari dua metode kultivasi yang Ye Yuan berikan padanya. Itu benar-benar metode kultivasi yang kuat dari alam ilahi. Jika dia masih tidak bisa mencapai puncak dengan gunung harta karun, maka itu akan sia-sia. Masalah ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik, atau yang lain, saya khawatir akan ada orang yang berniat buruk terhadapnya. Tapi saya rasa beberapa orang tua dari tiga sekte itu kurang lebih memiliki beberapa dugaan. Hanya saja mereka tidak berani memastikannya. Besok, saya pribadi akan membawa Ye Yuan ke Fast Haven Mystic Realm. Urusan City Lord Manor akan diteruskan ke Yuji dan Anda, kata Ren Xinchun. Ye Hang menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan ayah mertua, yakinlah, Ye Hang tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan paginya, Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan menuju alam mistik surga luas bersama Ren Xinchun. Di masa lalu, alam mistik surga luas ini dimonopoli oleh tiga sekte, bahkan kota Wufang tidak berani memasukkan jari mereka. Tapi kali ini, alam mistik surga luas dibuka untuk semua orang. Itu membiarkan para seniman bela diri yang awalnya tidak melihat harapan memiliki kesempatan untuk maju bahu-membahu dengan para jenius. Dan kali ini, talenta muda kota Wufang, termasuk Rendong dan Cao Fang, juga memiliki kualifikasi untuk bergabung. The Fast Haven Mystic Realm berada di tempat yang berdekatan dengan pasukan tiga sekte, masih ada jarak yang cukup jauh dari kota Wufang. Tapi Ren Xinchun mengendarai perahu roh peringkat artefak yang mendalam dan hanya menggunakan 3 hari untuk mencapainya. The Fast Haven Mystic Realm sudah lama menjadi barang yang disimpan di tas tiga sekte, karenanya, sama sekali tidak ada bahaya di sini. Pada saat rombongan Ye Yuan tiba, sudah ada beberapa ratus orang yang menunggu di alam mistik. Setiap kali Fast Haven Pagoda dibuka, hanya ada 300 slot. Sebenarnya, setiap kali dibuka, slot dari tiga sekte tidak habis. Baru kali ini, tiga sekte mengisi slot sampai penuh, yang juga 300 orang. Kali ini, tiga sekte membuka pagoda surga luas. Banyak kultivator keliling yang memenuhi persyaratan secara alami juga tidak ingin melewatkannya. Tiga sekte menjalani putaran penyaringan dan memilih 50 kultivator keliling yang sesuai dengan persyaratan. Berbagai faksi utama domain utara tidak termasuk tiga sekte juga memilih 100 seniman bela diri jenius, Ye Yuan dan yang lainnya. Nama mereka secara alami termasuk di antara 100 juga. Sisa 150 slot, tiga sekte masing-masing memiliki 50 orang.
Menghitungnya, sebenarnya masih 3 sekte yang menempati posisi absolut. Tapi ini juga tidak bisa disalahkan pada mereka. Siapa yang meminta kekuatan 3 sekte untuk menjadi yang terbesar di seluruh Endless World? Bisa memasuki alam mistik sudah merupakan anugerah terbesar bagi orang lain. Saat memasuki alam mistik, Ye Yuan melihat sebuah pagoda besar di kejauhan, menjulang tinggi dan megah. Jarak yang sangat jauh dan Ye Yuan dapat dengan jelas merasakan aura kuno dan misterius yang berasal dari pagoda. Ye Yuan sedikit khawatir di dalam hatinya, pagoda surga luas ini sama sekali tidak biasa. Itu hanya tidak pasti apa yang sebenarnya ada di dalam warisan ini, untuk benar-benar dapat membiarkan Lu Linfeng bajingan tua itu mencapai batas seperti itu. Ren Xingchun tampaknya telah merasakan kebingungan Ye Yuan dan menjelaskan, tidak ada yang tahu asal-usul pagoda surga luas ini. Seolah-olah sebelum Endless World ini terbentuk, ia sudah berdiri di sini. Selama hampir 10.000 tahun, pagoda surga luas ini telah mengalami beberapa lusin faksi, tetapi pada akhirnya berdiri kokoh dan tak tergoyahkan. Selama hampir 10.000 tahun, seniman bela diri berbakat yang masuk ke dalam sebanyak beberapa ratus ribu, tetapi hanya satu orang saja yang dapat mencapai tingkat ke-8, dan sebagian besar seniman bela diri bahkan tidak bisa melewati level ke-5, namun, hanya dengan menyelesaikan level ke-5 seseorang sudah dapat memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Ye Yuan menjadi tertarik saat mendengar dan bertanya, "Oh, manfaat apa yang ada di sana?" Metode kultivasi, teknik bela diri, pil obat, senjata, dan sebagainya. Semakin banyak level yang dilewati, semakin murah hati hadiah yang didapat, teknik bela diri yang diperoleh dari Fast Heaven Pagoda, bahkan jika itu hanya teknik bela diri tingkat 1, semuanya sangat menentang surga. Setelah memkultivasikannya, itu hampir menyapu mereka yang memiliki peringkat yang sama, kata Ren Xingchun. Hal-hal ini, Ye Yuan sebenarnya tidak memperhatikannya. Metode kultivasi dan teknik bela dirinya sudah cukup menantang surga. Tanpa membutuhkan metode kultivasi dan teknik bela diri di dalamnya, dia juga bisa menyapu bersih mereka yang berada di peringkat yang sama. Selain ini, tanya Ye Yuan. Terhadap reaksi Ye Yuan, Ren Xingchun tidak terkejut, dia menyadari kekuatan Ye Yuan. Hal-hal ini sama sekali tidak menarik baginya. Pemahaman konsep, kata Ren Xingchun, mata Ye Yuan berbinar, bagaimana? Seperti apa spesifiknya? Saya juga tidak tahu. Tetapi saya tahu bahwa setiap seniman bela diri yang berhasil melewati tingkat ke-5 dan memasuki tingkat ke-6 hampir semuanya naik ke alam ilahi nanti. Namun dalam 1000 tahun terakhir ini, belum ada orang yang berhasil mencapai tingkat ke-6. Ada cukup banyak orang yang berhasil mencapai level ke-5, namun mereka akhirnya tetap gagal di ambang kesuksesan. 100 tahun terakhir ini, bahkan tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai tingkat ke-4, Ren Xingchun berkata dengan senyum pahit. 100 tahun Endless World ini terlalu memalukan juga, bahkan tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai tingkat ke-4, pantas saja kekuatan mereka lemah hingga seperti ini. Tapi ini ada hubungannya dengan 3 sekte yang memonopoli sumber daya dan semuanya juga. Jika slot ini telah didistribusikan secara merata ke faksi lain dan kultivator keliling, mungkin ada jenius yang menakjubkan yang muncul. Metode menutup pintu mereka ke dunia ini pada akhirnya menyebabkan bakat turun menjadi 0. Ye Yuan sedikit mengangguk, agaknya, Lu Linfeng seharusnya memahami konsep jalur formasi di pagoda langit luas ini. Itulah mengapa dia melambung ke surga dalam satu lompatan. Hanya saja Ye Yuan ingin tahu tentang keberadaan seperti apa yang menciptakan pagoda langit luas ini. Ketika Lu Linfeng berada di alam bawah, pemahaman konsepnya sudah jauh melampaui Endless World, dunia kecil ini. Dan dia hanya berhasil mencapai level ke-7. Kemudian, hal-hal di tingkat ke-8 dan tingkat ke-9 harus mampu mencapai tingkat alam ilahi. Mengapa keberadaan seperti itu muncul di Endless World dan meninggalkan warisan? Bab 548, sepanjang jalan, Ye Yuan terus mengukur pagoda besar itu. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa luar biasa. Mendekat ke depan, Ye Yuan berkata kepada Ren Xingchun, "Orang tua, pergilah dan sapa mereka. Aku akan berjalan-jalan sendiri." Mengenai bentuk panggilan Ye Yuan, Ren Xingchun sudah terbiasa sejak lama. Jika dia mencoba membalas dendam dengan Ye Yuan, Ren Xingchun hanya akan meledak dalam kemarahan. Ren Xingchun juga tahu bahwa Ye Yuan sangat tertarik dengan Fast Heaven Pagoda. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, kamu pergi sendiri, ada beberapa teman lamaku di sana. Aku akan pergi dan menyapa mereka. Dong Er, Chao Fang, kalian ikuti aku untuk menyapa beberapa senior." Setelah Ren Xingchun pergi, Ye Yuan berjalan-jalan sendiri di sekitar pagoda surga luas. Hanya setelah menatap dari dekat, Ye Yuan menemukan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki cara untuk membedakan bahan apa yang dipalsukan pagoda ini. Meskipun Ye Yuan tidak banyak mencoba-coba di jalur pemurnian, dengan cakrawalanya, dia masih mengetahui sebagian besar materi di alam ilahi. Namun,
Dia sebenarnya tidak dapat membedakan bahan bangunan ini. Hal ini tanpa sadar membuat Ye Yuan semakin penasaran dengan Vast Heaven Pagoda ini. Formasi pengumpulan roh diletakkan di sekitar pagoda surga luas ini untuk memasok energi esensi tanpa henti ke dalam tubuh pagoda. Formasi arai yang tak terhitung jumlahnya tertulis di badan pagoda. Penggunaan banyak formasi arai, bahkan aku sebenarnya tidak dapat memahaminya. Ye Yuan tidak bisa menahan nafas dingin. Pagoda surga luas ini benar-benar sangat tidak normal. Orang harus tahu bahwa meskipun pencapaian jalur formasi Ye Yuan tidak bisa dibandingkan dengan Lu Linfeng, dia sendiri adalah kaisar formasi tingkat 9. Selain itu, dia juga mendapatkan warisan Lu Linfeng di Sekte Sejati Yan Agung. Pencapaiannya di jalur formasi sudah sangat tinggi. Dengan kehebatan visualnya saat ini, dia sebenarnya tidak dapat mengetahui formasi arai yang tertulis di badan pagoda. Apa asal-usul pagoda surga luas ini? Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa semuanya harus berada di bawah kendalinya di alam bawah. Tapi baru sekarang dia menemukan bahwa di dalam Endless World ini, sebenarnya ada banyak rahasia yang bahkan dia tidak bisa mengerti. Bukan hanya pagoda surga luas ini, bahkan hutan tak berujung yang sangat misterius itu juga. Yue Mengli berkata bahwa dia pernah masuk jauh ke dalam hutan tak berujung. Namun dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak berani masuk ke bagian terdalam. Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa dunia ini tampaknya lebih kompleks dari yang dia bayangkan. Dunia kecil tanpa akhir memiliki begitu banyak hal yang tidak dapat dipecahkan, lalu bagaimana dengan alam ilahi? Berapa banyak rahasia yang disembunyikan di alam ilahi? Kemana semua pembangkit tenaga dewa alam itu pergi? Mengapa seniman bela diri saat ini tidak dapat menegaskan dao mereka dan menjadi dewa? Ye Yuan menemukan bahwa dia terlalu asyik dengan alkimia di kehidupan sebelumnya, sehingga mengabaikan banyak hal. Hanya melalui reinkarnasi ini dia menyadari bahwa pemahamannya tentang dunia ini terlalu sedikit. Aku ingin tahu orang dusun mana yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, bahkan 3 sekte tidak dapat sepenuhnya memahami rahasia pagoda surga luas ini, apalagi kamu, bocah alam transformasi laut. Ye Yuan saat ini melamun ketika suara menghina datang dari belakang. Berbalik untuk melihat, itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun. Orang ini mengenakan pakaian Sekte Myriad Sword, jelas, dia adalah murid Sekte Myriad Sword. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit, setiap murid dari 3 sekte memang sangat arogan. Meskipun orang ini memiliki kekuatan alam laut jiwa, sepasang matanya praktis tumbuh di atas kepalanya. Membuka Vast Heaven Pagoda untuk semua orang kali ini, murid 3 sekte jelas sangat tidak senang. Di mata mereka, para murid muda selain dari 3 sekte mungkin semuanya tidak berguna bukan? Ye Yuan juga enggan untuk membantahnya, dia pergi ke tempat lain bahkan tanpa memperhatikannya. Ketika orang itu melihat sikap Ye Yuan, dia langsung merasa diabaikan, kemarahan membuncah di hatinya. Bocah busuk, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu mendengar atau tidak? Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Yuan, dia ingin memberi sedikit pelajaran pada bocah sombong ini. Seniman bela diri alam transformasi laut kecil yang lemah benar-benar memiliki sikap seperti ini ketika melihatnya, betapa sombongnya. Namun kemudian dalam penglihatannya, Ye Yuan menjadi sosok buram dan kemudian menghilang tanpa jejak. Melihat lagi, Ye Yuan sudah tiba beberapa puluh kaki jauhnya, saat ini mengukurnya dengan mata yang tidak ramah. Ekspresi pemuda itu berubah, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Dia, alam laut jiwa, akan menangkap bocah transformasi laut tahap awal, tapi dia benar-benar gagal. Perasaan malu membuncah di hatinya tak terkendali. Pemuda itu baru saja hendak melakukan gerakan lagi untuk membasuh aibnya tadi ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kakak senior Zhou Ye, ternyata kamu ada di sini. Zhou Ye berbalik dan berkata dengan tatapan tidak senang, adik junior Qin Yan, tunggu sebentar, tunggu sampai aku mengurus bocah busuk yang merendahkan ini. Kedatangannya justru Qin Yan yang telah menembus alam laut jiwa. Qin Yan mengikuti tatapan Zhou Ye dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan heran, Ye Yuan. Tapi dia berubah ke ekspresi lain dengan sangat cepat dan mengelilingi Zhou Ye untuk datang ke depan Ye Yuan. Qin Yan berkata dengan membungkuk hormat, pelanggaran apapun yang dilakukan terhadap adik junior Ye sebelumnya, Qin Yan meminta maaf untuk itu di sini. Ketika Ye Yuan melihat bahwa Qin Yan memang telah menembus alam laut jiwa, dia juga agak terkejut. Ketika dia menangkap Qin Yan untuk menjadi sandera terakhir kali, Qin Yan masih agak jauh dari alam laut jiwa, untuk berpikir bahwa dia menjadi lebih bijak dengan setiap kemunduran, dan dia benar-benar berhasil menembus alam laut jiwa pada akhirnya. Mata Zhou Ye membelalak ke samping, putra surga Sekte Myriad Sword yang tak tertandingi, Qin Yan, benar-benar membungkuk ke arah pemula kecil alam transformasi laut ini. Mata muda saudara Qin Yan,
Apakah Anda salah, untuk benar-benar tunduk pada anak nakal ini? Zhou Ye penuh keraguan. Qin Yan berkata dengan suara yang sedikit serius. Magang senior brother Zhou Ye, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, adik junior Ye bukanlah seseorang yang mampu Anda sakiti. Anda kembalilah dengan cepat, leluhur tua mencarimu untuk sesuatu. Ekspresi Zhou Ye tampaknya memprihatinkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Yuan dengan heran. Dia mengerti Qin Yan dengan sangat baik, di sekte, dia sangat angkuh. Tapi Qin Yan yang angkuh benar-benar menundukkan kepalanya yang sombong di depan pemuda remaja ini. Siapakah pemuda ini? Untuk apa kamu masih linglung? Kamu menyadari temperamen leluhur tua. Jika kamu terlambat, aku tidak berani mengatakan apa konsekuensinya. Qin Yan mengerutkan kening dan berkata. Zhou Ye bergidik, menganggukkan kepalanya dengan kaku, dan dia buru-buru berbalik dan pergi. Ye Yuan memandang Qin Yan dan berkata sambil tersenyum, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak perlu takut padaku. Kenapa melakukan ini? Qin Yan menerobos ke Soul Sea berbeda dari seniman bela diri biasa. Meskipun sama dengan laut jiwa tingkat pertama, kekuatannya jauh lebih besar. Bagi Qin Yan, menerobos ke laut jiwa adalah lompatan kualitatif. Di ranah ini, itu adalah periode ledakan potensial terbesarnya untuk maju. Bahkan Ye Yuan saat ini tidak berani mengatakan untuk bisa mengalahkan Qin Yan juga. Qin Yan berkata dengan agak malu, adik junior Ye dan aku ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan di level yang sama. Jangan mengolok-olok saya lagi, saya sadar bahwa adik junior Ye membunuh seorang ahli alam laut jiwa sendirian. Warisan surga yang luas kali ini, adik junior Ye mungkin dapat menerobos ke tingkat ke-6. Pada saat itu, kamu pasti akan terbang ke surga dalam satu gerakan. Ye Yuan agak penasaran ketika mendengar itu dan bertanya, oh, bagaimana Anda tahu bahwa saya dapat menerobos ke tingkat ke-6? Pagoda surga luas adalah tempat yang menguji potensi dan kekuatan. Dengan bakat adik junior Ye, penerobosan tingkat ke-6 harus sangat pasti, kata Qin Yan. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Ye Yuan bertanya. Qin Yan tampaknya sudah lama memiliki prediksi tentang ini dan berkata, saya memiliki kepercayaan diri untuk naik ke tingkat ke-5. Tapi saya tidak terlalu percaya diri untuk melewati level ke-5. Bab 549. Oh, saya mendengar bahwa 3 sekte sudah tidak ada yang berhasil mencapai tingkat ke-5 selama hampir 100 tahun. Kamu sebenarnya sangat percaya diri? Tanya Ye Yuan. Meskipun Qin ini tidak bisa menandingi adik junior Ye, aku masih memiliki kepercayaan diri setelah melihat diriku sendiri. Jika sebelum menerobos ke Soul Sea, saya benar-benar tidak berani mengatakan ini. Tapi sekarang, kata-kata Qin Yan di belakang tidak dikatakan selesai, tapi sangat jelas dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri melewati tingkat ke-4. Dalam kasus seniman bela diri jenius, mereka semua memiliki kepercayaan penuh pada diri mereka sendiri. Ini adalah syarat penting untuk menjadi powerhouse. Qin Yan memang sosok yang luar biasa di antara generasi junior Endless World. Dia memiliki kepercayaan diri ini juga tidak pantas. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu, tidak mungkin untuk menerobos ke alam laut jiwa dengan sangat cepat setelah menerima rangsangan dari insiden dengan Ye Yuan. Kalau begitu aku harus memberi selamat kakak senior Qin menjadi orang nomor 1 dalam 100 tahun, kata Ye Yuan sambil tertawa. Tidak berani. Dengan kehadiran adik junior Ye, bagaimana saya bisa berani menyebut diri saya orang nomor 1? Selain itu, Guo Tao Kun dan Yin Yan Hua juga pasti tidak mau ketinggalan, kata Qin Yan dengan tergesa-gesa. Ternyata adik junior Ye belum tahu. Keduanya sudah menerobos ke alam laut jiwa sebelum datang ke Fast Heaven Mystic Realm. Qin Yan tahu bahwa dia belum menerima berita saat melihat ekspresi Ye Yuan. Mengenai berita tentang aspek ini, Ye Yuan selalu lamban. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa saat mendengar ini. Kalian bertiga mengikuti dengan sangat ketat di belakang. Tapi cara ini bagus juga, berjalan sendirian di depan agak terlalu sepi. Qin Yan mengangguk dan merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan juga benar. Tapi dia segera sadar, bukankah orang ini di depan matanya yang berjalan sendirian di depan? Bahkan saat ini dia tidak berani mengatakan pasti mengalahkan Ye Yuan, apalagi berbicara tentang mengejar warisan pagoda surga luas. Transformasi laut tingkat kedua dan mampu membunuh ahli alam laut jiwa. Ye Yuan ini sangat mengerikan sampai membuat orang merasa takut. Sebenarnya, setelah ditangkap untuk dijadikan sandera oleh Ye Yuan, Qin Yan masih belum menyerah. Dia menyimpan keluhan ini juga, itu sebabnya dia bisa menerobos ke alam laut jiwa begitu cepat. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Ye Yuan membunuh seorang ahli alam laut jiwa sendirian, dia tidak dapat memikirkan untuk menemukan Ye Yuan untuk membalas dendam lagi. Perbedaannya dengan Ye Yuan terlalu besar, lebih jauh lagi, perbedaan ini hanya akan menjadi semakin besar. Dia menekan Ye Yuan oleh ranah utama tampaknya tidak memiliki sedikit pun keuntungan untuk dibicarakan sama sekali.
Apalagi dengan potensi Ye Yuan, kecepatan kultivasinya hanya akan lebih cepat dari dia. Menemani Ye Yuan untuk tur satu putaran, Qin Yan mengikuti Ye Yuan kembali ke tempat berkumpulnya kekuatan-kekuatan besar itu. Saat Guo Taokun melihat Ye Yuan, dia langsung menghampiri untuk menyapa dengan hangat. Dia berkata, "Haha, adik junior Ye, kamu benar-benar datang bersama Qin Yan. Saya baru saja bertanya kepada Tuan Kota, Yang Mulia, dan baru saja akan pergi mencari Anda." Kesan Ye Yuan tentang Guo Taokun yang santai ini tidak buruk, dia berkata sambil tersenyum. Setelah tidak bertemu selama beberapa hari, kakak senior Guo meningkat lagi. Selamat. Bukankah ini semua berkatmu? Jika bukan karena Anda merangsang Qin Yan, peri es Cloud dan saya juga tidak akan terstimulasi olehnya. Aku, Guo Taokun, hanya tunduk padamu, Ye Yuan, sendirian. Qin Yan bajingan ini memukuli saya tidak yakin, Guo Taokun berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apapun, aku juga menang kali ini, kata Qin Yan dengan mendengus dingin. Kedua orang ini adalah musuh alami, bersama-sama, mereka akan berdebat dalam 3 kalimat. Jadi bagaimana, sekarang, semua orang hampir sama lagi. Jika Anda tidak yakin, ayo datang dan berkompetisi untuk satu putaran, Guo Taokun berkata tanpa menyerah sama sekali. Baiklah, apa gunanya berkelahi dan pamer, jika Anda memiliki kekuatan, mengapa tidak menghabiskannya untuk seniman bela diri dunia Gale ganas? Yin Yan Hua datang ke sini saat ini juga dan menghentikan konfrontasi intens pasangan itu. Dengan Yin Yan Hua membuka mulutnya, kedua orang itu menutup mulut dengan bijaksana dan tidak berdebat lagi. Ye Yuan secara alami merasakan hubungan yang rumit antara ketiga orang ini dan juga tidak mengungkapkannya. Dia berkata dengan Yin Yan Hua dengan tangan terkatup, "Selamat kepada awan esperi karena telah menerobos ke alam laut jiwa." Yin Yan Hua ini memiliki penampilan yang sedingin es. Ye Yuan juga tidak bisa terlalu sopan dengannya dan dengan ringan memberi selamat. Yin Yan Hua menyapa dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah dan berkata dengan dingin, "Aku telah mendapat ejekan kakak muda Ye." "Hahaha, adik Ye datang. Saya baru saja bertaruh dengan Old Ren sebelumnya mengatakan bahwa Anda pasti dapat menyerang ke tingkat ke-6. Qin Hongtao datang untuk menyambut dengan tawa keras. Datang bersamanya masih Ning Yixian, Jing Xuan, serta Ren Xinchun dan yang lainnya. Orang-orang ini semua tokoh tingkat leluhur lama sekte. Demi junior mereka, mereka semua meletakkan hal-hal penting di tangan mereka dan datang ke alam mistik surga yang luas. Masalah aliansi, leluhur tua ini menentukan arah umum. Hal-hal yang tersisa secara alami harus dilakukan orang lain. Hal terpenting mereka selain dari kultivasi mereka sendiri adalah merawat keturunan junior. Di belakang Qin Hongtao bahkan hadir Zhou Ye itu. Ketika dia mendengar kata-kata Qin Hongtao, wajahnya membengkak menjadi warna ungu. Diam-diam menatap Ye Yuan dari waktu ke waktu. Situasi seperti apa ini? Leluhur lamanya sebenarnya memanggil anak laki-laki ini adik laki-lakinya. Bukankah ini mengacaukan senioritas? Zhou Ye dilemparkan ke dalam kebingungan. Tapi ada satu hal yang dia sangat jelas tentang, Qin Yan benar-benar tidak bercanda dengannya tadi. Ye Yuan ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dia sakiti. Beberapa tokoh tingkat leluhur lama ini sangat dekat dengan Ye Yuan, memanggilnya adik laki-laki satu demi satu. Semakin banyak Zhou Ye mendengarkan, semakin kuat rasa dingin di dalam hatinya. Dia diam-diam berdoa agar Ye Yuan tidak mengadukannya dengan leluhur lamanya. Kalau tidak, dengan temperamen leluhur lamanya, dia mungkin tidak akan mengampuni dia. Zhou Ye mulai mendengarkan beberapa orang berbicara gelisah. Leluhur tua Qin memandangku begitu tinggi. Jika saya tidak mencapai tingkat ke-6, saya tidak akan memiliki wajah untuk keluar dari pagoda, jawab Ye Yuan sambil tertawa. Adik Ye tidak perlu rendah hati lagi. Bocah busuk keluargaku sudah mengatakan bahwa dia bisa mencapai tingkat ke-5. Anda melewatinya ke tingkat ke-6 benar-benar baik-baik saja, kata Qin Hongtao dengan tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan hanya tersenyum. Sebaliknya, dia menoleh ke Ren Xinchun dan berkata, leluhur tua Qin menebak bahwa saya bisa mencapai tingkat ke-6. Saya bertanya-tanya apa yang Tuan Kota, Yang Mulia, katakan sebelumnya. Ren Xinchun juga tersenyum dan tidak membalas kata-kata Ye Yuan. Ning Yixian menyela, berkata, Pak Tua Ren ini cerdik dan merencanakan sesuatu yang buruk. Baru saja, kami memaksanya untuk mengambil sikap, tapi dia tidak mau mengatakannya. Mungkin di dalam hatinya, adik Ye berhasil mencapai tingkat ke-7 juga bukan tanpa kemungkinan. Tentu saja, ini hanya kata-kata bercanda Ning Yixian. Di dalam hatinya, meskipun Ye Yuan mengerikan, warisan surga luas ini bahkan lebih mengerikan. Untuk dapat mencapai tingkat ke-6 sudah menjadi orang nomor 1 dalam 1000 tahun untuk Endless World. Bagaimana mungkin tingkat ke-7 bisa ditembus dengan mudah? Orang harus tahu bahwa hingga hari ini, hanya sedikit 3 orang yang berhasil mencapai tingkat ke-7. Bukannya dia tidak percaya pada Ye Yuan,
Tapi ini adalah Fast Heaven Pagoda, itu terlalu menyimpang. Zhou Ye dipenuhi ketakutan mendengarkan beberapa orang ini mengobrol selama ini. Tapi Ye Yuan tidak memberinya pandangan sekilas dari awal sampai akhir seolah-olah dia seperti udara. Setelah mengobrol selama beberapa waktu, Zhou Ye menemukan bahwa Ye Yuan sepertinya benar-benar melupakannya. Sarafnya yang terjepit erat akhirnya sedikit mereda. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang sangat besar tiba-tiba datang dari tubuh pagoda. Tubuh pagoda yang gelap tiba-tiba memancarkan cahaya 100.000 kaki. Menyilaukan sampai semua orang tidak bisa membuka mata sama sekali, berderak. Pintu raksasa tingkat paling bawah Fast Heaven Pagoda perlahan terbuka. Bab 550, Pagoda Surga yang luas dibuka. Haha, tidak kusangka aku masih memiliki kesempatan untuk memasuki Fast Heaven Pagoda dalam hidup ini. Memikirkannya benar-benar membuat orang gelisah. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada tindakan yang satu ini, saya harus menonjol di atas massa. Aktivitas abnormal Pagoda Surga luas menimbulkan keributan dari sekte-sekte dan kultivator keliling yang mengambil bagian untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan mereka, murid tiga sekte terlihat agak tenang. Layar cahaya mengalir dari atas pagoda, mirip dengan air raksa yang tumpah ke tanah. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Tubuh pagoda tersapu oleh layar cahaya ini, itu benar-benar menampilkan deretan nama. Ye Yuan memfokuskan pandangannya, itu hanya untuk melihat nama yang tertulis di tempat yang paling mencolok, Li Fantian. Ditempelkan di atas nama ini adalah tingkat ke-8. Dia juga satu-satunya seniman bela diri yang berhasil melewati tingkat ke-7 dan memasuki tingkat ke-8 dalam 10.000 tahun ini. Ye Yuan terus melihat ke bawah, ada 3 nama di bawah level ke-7. Nama pertama disebut Luo Yanxing, nama kedua disebut Zuo Fei, dan nama ketiga secara mengejutkan adalah Lu Linfeng. Bocah tua ini kemungkinan besar adalah sosok legendaris di Endless World saat itu juga. Hanya saja seiring berjalannya waktu, legendanya secara bertahap telah dilupakan oleh generasi selanjutnya. Ye Yuan menghela nafas dalam hatinya. Sebenarnya, alasan utama mengapa Lu Linfeng dilupakan oleh Endless World masih karena penghancuran sekte sejati Grand Yan. Jika tidak, dengan warisan Grand Yan True Sekte, tidak peduli betapa tidak bergunanya, mereka juga akan menjadi penguasa suatu wilayah di Endless World juga. Adapun setelah level ke-6, nama-nama itu dikemas dengan padat, itu juga tidak pasti berapa jumlahnya. Ye Yuan tidak lagi tertarik untuk melihat. Ye Yuan datang ke Fast Heaven Pagoda kali ini, target terendah juga level ke-7. Jika dia bahkan tidak bisa menandingi Lu Linfeng, lalu apa haknya untuk terlibat dengan gelombang turbulen di alam ilahi? Tapi Ye Yuan juga sangat penasaran tentang dari era mana tokoh Luo Yanxing dan Zuo Fei itu berasal. Ye Yuan tiba-tiba belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Berbicara secara logis, mereka bisa mencapai tingkat ke-7, mereka sama sekali bukan orang tanpa nama yang tidak tercatat. Sepertinya arus waktu yang perkasa mengubur banyak orang jenius yang terlupakan, bahkan jika Lu Linfeng berkeliaran tanpa halangan di alam ilahi sekarang, mungkin tidak ada orang yang dapat mengingatnya bertahun-tahun kemudian. Ye Yuan menghela nafas dengan tenang. Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa di samping nama-nama itu, masih ada sepetak layar cahaya kosong, tetapi dia tidak tahu apa gunanya. Setelah kalian semua masuk, layar cahaya akan menampilkan nama kalian dan level kalian. Alam mistik surga yang luas ini tidak memiliki bahaya, tapi begitu misi gagal, Anda akan dibawa keluar oleh pagoda, nama Anda akan hilang dengan itu juga. Terlebih lagi, di dalam dunia mistik, semua rasa sakit itu nyata, bahkan jika itu adalah kematian. Ye Yuan melihat ke samping, Qi Hai sudah tiba di sampingnya sejak entah kapan. Old Hai, kenapa kamu datang? Ye Yuan berkata dengan heran. Huhu. Adik Ye membersihkan Fast Heaven Pagoda, bagaimana mungkin aku tidak datang dan menjadi saksi momen bersejarah ini? Dalam 1000 tahun ini, Anda adalah seniman bela diri dengan harapan terbesar untuk mencapai tingkat ke-6, tapi sayangnya, waktu tidak menunggu siapapun. Jika batasmu bisa meningkat lagi, kamu mungkin memiliki harapan untuk mencapai level ke-7, kata Qi Hai dengan sedikit kasihan. Pada akhirnya, batas Ye Yuan saat ini masih terlalu rendah. Kekuatannya saat ini paling baik juga hanya di sekitar kekuatan Qin Yan dan yang lainnya. Jika menghitung potensi, penilaian Qi Hai terhadap Ye Yuan adalah sama, itu memasuki tingkat ke-6. Jika Ye Yuan dapat menembus beberapa alam lagi, penilaian Qi Hai terhadap Ye Yuan secara alami akan jauh lebih tinggi. Tapi pagoda surga luas ini jelas lebih sulit di belakang, tingkat ke-7 sudah menjadi batas yang bisa dipahami semua orang. Kecuali semua orang termasuk Qi Hai semua tidak tahu bahwa target terendah yang ditetapkan Ye Yuan untuk dirinya sendiri adalah level ke-7. Haha, karena Hai Tua sangat memikirkan Ye Yuan, aku harus mengambil tingkat ke-6 ini bagaimanapun caranya, kata Ye Yuan sambil tertawa. Huhu, orang tua ini akan menunggu dan melihat, baiklah, sudah hampir waktunya,
kalian harus masuk, Qihai berkata. Ning Yixian berkata dengan suara keras dan jelas, pagoda surga luas sudah terbuka. Setiap orang harus berusaha lebih keras saat Anda berada di dalam. Masa depan Endless World-ku bergantung pada kalian semua, tapi lelaki tua ini akan menyingkirkan hal-hal yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Membuka Fast Heaven Pagoda kali ini adalah demi masa depan Endless World-ku dan untuk melawan invasi dunia Gale Ganas. Setelah kalian keluar dari Fast Heaven Pagoda, kalian harus bergabung dengan Endless Aliansi dan melayani aliansi. Di masa depan, ketika dunia Gale Ganas dikalahkan, kami secara alami akan mengembalikan kebebasan kalian. Kepala Aliansi Ning, kami pasti akan mengedepankan yang terbaik dan melayani aliansi. Bagi seniman bela diri kultivator keliling ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Begitu bakat seseorang menunjukkan dirinya, mendirikan sebuah sekte di masa depan juga merupakan sesuatu yang mudah dicapai. Ning Yixian berkata, baiklah, kalian semua masuk dari pintu masuk sendirian. Di bawah komando Ning Yixian, kelompok seniman bela diri semua terbang ke pintu masuk berebut satu sama lain, terutama seniman bela diri kultivator keliling. Bagi mereka, ini adalah kesempatan besar bagi ikan mas untuk melompati gerbang naga. Selain itu, untuk dapat dipilih, kekuatan orang-orang ini semuanya unggul di antara seniman bela diri kultivator keliling. Ada orang-orang dengan bakat luar biasa, mereka secara alami tidak mau ketinggalan dari yang lain. Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok leluhur tua dan juga mengikuti kelompok itu dan terbang ke pagoda. Memasuki Fast Heaven Pagoda, pemandangan di depan mata Ye Yuan tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah tiba di dunia yang berbeda. Ye Yuan belum mendarat, dan dia melihat sesuatu yang kabur di depannya, sebuah bayangan menyerang ke arahnya. Tapi kecepatan bayangan ini selambat siput di mata Ye Yuan. Ye Yuan dengan santai menunjuk satu jari, dan bayangan itu jatuh ke tanah dengan keras. Melihat lebih dekat, itu adalah binatang iblis tingkat 2. Keberuntungan adik junior Ye benar-benar meledak, untuk benar-benar menabrak binatang iblis setelah masuk, kata Guo Taokun yang datang ke sisi Ye Yuan dengan senyum lebar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya binatang iblis tingkat 2, tidak layak disebut, hanya saja, misi level pertama ini bukan untuk berburu binatang iblis kan? Guo Taokun juga tersenyum dan berkata, adik junior Ye memang cerdik, sebenarnya, misi di 3 level pertama adalah memburu binatang iblis. Hanya saja jajaran binatang iblis berbeda, level pertama ini hanya memiliki binatang iblis peak tier 2. Yang perlu kita lakukan adalah menembus blokade binatang iblis tingkat 2, dan kemudian kita harus menemukan pintu masuk yang mengarah ke tingkat kedua untuk mencapai tingkat berikutnya. Ye Yuan tertegun, sangat sederhana. Guo Taokun tertawa terbahak-bahak dan berkata, sederhana. Haha, ini junior apprentice, kakak Ye memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana. Jangan lihat bagaimana kita memiliki 300 orang yang memasuki alam mistik surga yang luas ini. Di level pertama ini, hampir setengah dari seniman bela diri akan tersingkir. Kami hanya berada di area pintu masuk sekarang, jadi jumlah binatang iblis tidak banyak. Saat mencapai wilayah terdalam dari tingkat pertama, jumlah binatang iblis tingkat 2 ini akan mencapai jumlah yang sangat menakutkan. Bahkan ahli alam transformasi laut mungkin tidak dapat mundur tanpa cedera. Meskipun saya menerobos ke alam laut jiwa sekarang, saya juga tidak berani terus bertarung di gerombolan binatang buas. Jika tidak, energi esensi saya cepat atau lambat akan habis dan dihilangkan. Baru sekarang Ye Yuan mengerti, jika itu hanya mengalahkan binatang iblis tingkat 2, maka itu benar-benar terlalu sederhana. Meskipun kekuatan binatang iblis tingkat 2 tidak kuat, begitu jumlahnya mencapai tingkat tertentu, itu akan menghasilkan perubahan kualitatif. Tidak peduli seberapa tinggi batasmu, itu tidak bisa menahan kelelahan karena menghadapi terlalu banyak binatang iblis. Seniman bela diri tingkat tinggi dieluk-elukan sebagai yang tak terkalahkan, dalam situasi kehidupan nyata. Itu juga terjadi, tetapi secara teori, seniman bela diri peringkat rendah dapat sepenuhnya menggunakan angka untuk menghabiskan seniman bela diri tingkat tinggi sampai mati. Ye Yuan memikirkannya dan bertanya, mungkinkah binatang iblis di tingkat pertama ini tidak bisa dibunuh sepenuhnya? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a